Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang limit fungsi aljabar ya. Jadi kemarin setelah barisan deret transformasi, kita akan masuk ke bab baru yaitu limit fungsi aljabar. Nanti setelah limit itu ada turunan. Nah, turunan itu kaitannya sangat erat dengan limit. Ya, konsep awal turunan itu menggunakan limit. Jadi limitnya harus kuat dulu agar nanti pas materi turunan bisa lebih paham karena materi limitnya sudah dikuasai ya. Yang kita bahas kali ini adalah limit fungsi aljabar, di mana untuk kelas 11 ini materinya hanya limit fungsi aljabar. Nanti kalau kalian kelas 12 itu akan ketemu lagi dengan materi limit fungsi trigonometri ya. Konsepnya hampir mirip-mirip, cuma bedanya kalau aljabar tidak ada sin konstannya gitu ya. Kita fokus ke variabel x, y, z atau segala macamnya tadi tanpa ada nilai sin, cos atau nilai sudutnya lah, tetanya gitu ya. Kita hanya berfokus pada variabelnya saja. Oke. Nah, limit fungsi aljabar ini aku udah sengaja tampilkan sedikit nih tentang grafik. Nah, lihat grafiknya. Di sini ada titik puncaknya gitu ya. Kalau kalian lihat itu di sini nih ya, ada titik temunya nih. Misalkan ini ada sumbu y lah. Dari ini ada sumbu x yang negatif, ada sumbu x yang positif. Dari yang negatif dia terus naik ke atas sampai ketemu di sini. Atau dari yang positif terus juga sama naik ke sini. Nah, ini adalah sebenarnya konsep dari limit sendiri ya. Dari sebelah ruas kiri atau ruas kanan hasilnya selalu mendekati titik yang dicari di tengah-tengah sini berapa. Itu yang itulah gambaran limit yang kita maksud seperti itu ya. Kita bahas lagi lebih dalam. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menggunakan dulu konsep dari limit sendiri, konsepnya ya. Secara dasar limit, gagasan konsep limit merupakan dasar dalam pembelajaran kalkulus diferensial dan integral, turunan atau integral. Nah, kita bahas nanti setelah materi limit. Nah, ini ada simbolnya itu limit x mendekati a untuk fungsi fx sama dengan L. Nah, cara membacanya boleh seperti tadi atau seperti ini. Jika nilai dari fungsi fx mendekati nilai suatu L sebagai akibat dari x mendekati a, kita sebut dengan L. Jadi L ini merupakan limit dari fx di mana x-nya mendekati a. L itu hasilnya dari sebuah fungsi x mendekati a. Ya, limit x mendekati a fungsi fx hasilnya sama dengan L. Nah, L-nya ini nanti akan mempengaruhi cara pengerjaan kita seperti apa gitu ya. Oke, ini konsep dasar awal dari limit tentang cara membacanya gitu ya. Ini sih rumusnya cuma ini aja gitu ya. Cuma nanti nggak mudah yang mungkin kalian lihat, oh cuma kayak gini doang gitu ya. Tapi ternyata banyak aturan-aturan dalam limit sendiri gitu ya. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita menggunakan konsep limit lebih jauh, kita fokuskan dulu seperti yang gambar di awal tadi nih. Maksudnya apa sih Pak gambar seperti ini? Oke, kita lihat. Misalkan nih, Bapak punya fungsi di sini fx-nya untuk x mendekati 1, maka rumus untuk fx-nya sendiri adalah x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x-nya tidak sama dengan 2 ya. X-nya tidak boleh sama dengan, kenapa Pak nggak boleh sama dengan 2? Nanti kita jelasin ya kenapa. Oke, sekarang kita lihat dulu nih, kita bikin dulu ya secara simbol biar enak. Limit x mendekati a, mendekati a ya, di situ a-nya itu adalah 1. Untuk fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x-nya nggak boleh sama dengan 2 gitu ya. Kenapa sama dengan 2? Kalau 2-nya kita ganti di bawah sini, x-nya 2 nih, jadi kan 2 dikurang 2 nih ya. Kalau kita ganti misalkan nih 2 kurang 2, ini jadinya per 0. Nah, kalau per 0 itu enggak rumusnya bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya apa? Ya, tak terhingga atau tak terdefinisi gitu ya. Maka x-nya nggak boleh 0 ya. Di sini x-nya mendekati berapa? X-nya mendekati 1. Nah, sekarang kita lihat nih, maksud dari gambar yang tadi kita gimana contohnya. Nah, ini x-nya mendekati 1, berarti 1 ini sebagai acuannya ya. Jadi titik x sama dengan 1 ini kalau kita gambar sumbu simetri kan 1 di sini ya. Ya, ini x mendekati 1 kira-kira berapa sih di sini ya. Nah, hasilnya berapa gitu. Nah, sebelum 1 ini ada angka yaitu berapa? Min, misalkan sebelum 1 itu bisa min 1 misalnya ya, bisa 0, tapi cari yang hampir mendekati 1 yaitu berapa? 0,8
0,9, 0,99 sama 0,9 terus ya sampai Anda salah mendekati 1. Jadi arti kata mendekat itu yang paling dekat, jangan ngambil jauh-jauh nih. Sebelum 1 ada angka 3, jangan terlalu jauh. Cari yang paling mendekati 1 yaitu ada 0,8, 0,9 dan seterusnya. Nah, termasuk juga sama dari kanan nih. X yang mendekati 1 dari kanan itu ada 1,1 boleh lah ya. Terus 1,05, 1,04, 1,03, 1,001, 1,002, 1,01 terus sampai 1,001 atau 1,0001 juga sama boleh ya. Cari yang mendekati X-nya 1. Ternyata ketika X-nya mendekati 1 ya dari 0,8, ketika 0,8 kamu substitusi ke dalam ini ya, fungsi ini misalkan 0,8 kuadrat dikurang 4, 0,8 dikurang 2 maka hasilnya 2,8. Terus 0,9 juga sama, kalian substitusi hasilnya 2,9. 0,99 juga sama jadi 2,9. Terus 0,999 jadi 2,99. Nah, terus yang X-nya mendekati 1 ternyata dapat hasilnya 3. Kalian substitusi 1 ini maka hasilnya 3. Terus gantian nih dari sebelah kanan 1,1 diganti hasilnya 3,1. 1,05 diganti jadi 3,05. Terus 1,001 diganti jadi 3,001 dan seterusnya sampai hasilnya mendekati 3 gitu. Ya, artinya apa sih Pak? Dari grafik yang kalian bikin itu nanti bentuknya adalah ya seperti ini, seperti kurva gitu ya. Ya, baik dari sebelah kiri atau sebelah kanan maka hasilnya sama ya. Ini sama-sama mendekati 3, ini juga sama-sama mendekati 3. Kalau kita bulatkan angka penting maka hasilnya sama yaitu hasilnya 3 gitu. Atau gini deh, biar lebih gampang memahaminya adalah misalkan aja nih kalian ntar ditambah dulu ya. Misalkan ya, ini misalkan kalian punya dalam kotak tuh ada kelereng ya. Misalkan kalau punya kelereng, kalian ambil kelereng dengan syarat digenggam, satu genggam tangan aja. Nah, misalkan dalam genggaman pertama kalian bisa menghasilkan 4 kelereng. Terus pas pengambilan kedua kalian 5 kelereng. Terus pengambilan ketiga kalian 5 kelereng lagi. Ternyata pas pengambilan keempat kalian pengen lebih banyak, itu cuma mampu 6 kelereng. Nah, dari semua ini kira-kira kalau dirata-ratain kira-kira gimana hasilnya ya? Misalkan ini hasilnya adalah 20 ya kan. Kalau kita bagi 4 maka hasilnya 5. Berarti semuanya mendekati 5 atau rata-ratanya 5 gitu. Ya seperti itu sekarang kalau data juga sama ya, bentuknya harus seperti kurva baik dari kiri ke kanan normal gitu ya. Dari sini sama, dari sini sama gitu ya. Itu konsep dari limit secara gampangnya gitu ya. Rata-rata boleh, yang mendekati juga boleh gitu ya. Itu adalah konsep-konsep dari limit yang tadi kita bahas ya. Kenapa kurvanya seperti ini gitu. Yang dimana syaratnya adalah X-nya tidak sama dengan 2. Karena kalau penyebutnya 2 di sini maka hasilnya tergantung nanti soalnya ya. Kalau misalkan soalnya X min 3 berarti X-nya tidak sama dengan 3 dan seterusnya. Asalkan penyebutnya tidak 0. Pak, gimana kalau 0? Nah, kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, sebelum itu, nah dari gambar ini ya, dari fungsi ini nih, X kuadrat min 4 per X min 2 ternyata bisa diubah bentuknya. Ya, dinyatakan dalam bentuk yang lainnya gitu ya. Solusi lainnya gimana? Dengan cara difaktorin. X kuadrat min 4 itu kalian harus ingat ya. X kuadrat min 2 pangkat 2 gitu kan. Nah, maka dipecah menjadi X plus 2 sama X min 2. Nah, kalau sudah kayak gini nih, X min 2 sama X plus 2 dicoret yang sama ya. Ini kan sama, tinggal X plus 2 gitu ya. Sekarang tinggal kalian substitusi X-nya mendekati 1, yaitu kalau 1 tambah 2 hasilnya 3 nih ya. Jadi kalau X-nya mendekati 1 ya kan ini ya, hasilnya 3. Kalau X-nya mendekati 0 tambah 2 berarti 2 di sini ya. Kalau X-nya mendekati 2 berarti 4 di sini kan. Nah, maka akan membentuk sebuah garis ya lurus gini kan. Nah, itu adalah bentuk lain cara pengerjaan limit ya. Boleh seperti tadi, boleh seperti ini juga gitu ya. Oke. Kembali ke topik yang tadi, gimana kalau penyebutnya 0? Nah, kayak gini nih. Tentukan limit X mendekati 2 untuk Gx, di mana Gx-nya X kuadrat plus 4 per X min 2. Tapi syaratnya tadi X tidak bisa, tapi soalnya X mendekati 2. Kira-kira hasilnya gimana sih? Atau bentuknya kayak gimana? Nah, dengan konsep yang sama kayak tadi, pertama yang tadi gitu ya. Nah, kita bisa kerjakan. Kita lihat nih.
X mendekati 2 dari kiri. Nah, berarti kalau mendekati 2 dari kiri itu bisa 1,8, 1,9, 1,99, 1,99 sampai 2. Atau dari sebelah kanan, 2,05, 2,04, 2,01, 2,001, 2,0001 sampai mendekati 2. Nah, kita lihat nih. Coba kalau kalian tidak percaya, nanti silakan kalian substitusi. 1,8 kuadrat ditambah 4 dibagi 1,8 dikurang 2, maka hasilnya adalah min 36,2. Ya, jadi kalian silakan substitusi nilai di sini nih. X-nya kan 1,8, ganti ke sini berapa hasilnya? 1,9 juga sama, ganti ke sini berapa? 1,99 juga sama, kalian ganti ke sini berapa? Maka hasilnya adalah min 36, min 76, terus min 796 sama min 7996. Karena dia negatif, ingat negatif itu semakin besar angkanya malah semakin kecil gitu ya. Ya, jadi ketika X-nya 1,99, Y-nya itu berapa? Min 7000 ya, terjun ya, min 7996 ya, semakin negatif. Nah, tapi sebaliknya nih, ketika X-nya mendekati 2, misalkan 2,05. Nah, kalau 2,05 kalian substitusi ke sini ya, maka hasilnya menjadi 164 ya. Terus ini 2,01 jadi 804, 2,001 jadi 8004 ya. Kalau ke kanan terus nih semakin besar, kalau ini semakin kecil ya. Ini ke sini nih gitu ya. Terus nah, karena dia tidak ketemu, yang ini semakin kecil, yang ini semakin besar, maka dia dikatakan tidak mempunyai limit. Ya, kenapa? Tak hingga, karena dia tadi kan dibilang penyebutnya, kalau dia 2 dikurang 2, maka hasilnya tak terhingga. Ya. Nah, ternyata ini kan nilainya min, ini nilainya plus. Ya, beda nih, ini minnya semakin sangat kecil, ini plusnya semakin sangat besar kalau dari kanan. Nah, ketika yang satunya min tak hingga, yang satunya lagi positif tak hingga, maka ini dikatakan tidak memiliki limit. Gimana grafiknya? Ini kita lihat. Ya, kayak gini. Ya, ketika X yang tadi mendekati 2 ya, dari kanan nih, maka nanti semakin besar itu nilainya X-nya. Sedangkan ini semakin kecil. Ya, dia ada titik ininya nih, asimptotnya. Karena dia tadi tak terdefinisi, maka dia ada batas yang tidak memenuhi gitu ya. Maka dapat diartikan limit X dari 2 dari kiri tidak sama dengan limit X 2 dari kanan, sehingga limit ini X kuadrat plus 4 per X min 2 dia tidak mempunyai limit atau tidak ada limitnya, seperti itu ya. Sedangkan fungsi f X kuadrat plus 4 per X min 2 terdefinisi X elemen real kecuali untuk X sama dengan 2 ya. Syaratnya adalah X nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, kalau dia 2 dia nggak pernah ketemu. Beda kayak tadi kan grafiknya bisa ketemu gitu ya, bisa seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini tidak ada yang ketemu nih, karena X sama dengan 2 menjadi dia penyebutnya tak terhingga. Terus dapat diperhatikan dengan kurva pada berikut. Ini kan kurva yang normal nih, yang mempunyai limit. Nah, kelihatan kan bedanya antara yang punya limit sama yang tidak memiliki limit. Loh, terus gimana cara pengerjaannya agar dia bisa tetap dikerjakan? Oke, nah kita bahas di selanjutnya gitu ya. Yang jelas kita bisa membedakan dulu mana yang mempunyai limit, mana yang tidak memiliki limit. Oke. Tadi ada definisi mana yang punya limit, mana yang tidak punya limit ya. Yang ini Gx-nya semakin kecil, yang ini Gx-nya semakin besar. Ya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita bikin kesimpulannya. Nah, jika fungsi f terdefinisi pada selang I, maka limit x mendekati a untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika x dari kanan dan x dari kiri sama-sama mendekati nilai L-nya ya. Nah, jadi hasilnya sama baik dari kiri maupun dari kanan mendekati. Nah, tetapi kalau dari A-nya, dari yang plusnya itu L1 dan dari negatifnya adalah 2, atau dari kanannya L1, dari kirinya L2, di mana L1 sama L2 hasilnya beda, semakin menjauh, pokoknya nggak sama, yang satu makin kecil, semakin besar, yang satu min, yang satu plus, maka itu disebutnya tidak ada limit, seperti itu. Tapi yang sering ketemu adalah kita akan ngebahas yang nomor 2 ini. Nah, tapi gimana Pak? Apakah jawabannya selalu tidak ada? Nah, kita nanti kerjakan dengan cara solusi yang lain seperti itu ya. Oke, yang jelas ada 2 versi, ada yang L ini
Ya, ada yang tidak memiliki limit. Nah, tidak memiliki limit berarti kayak tadi, ya. Atau nanti mempunyai limit tapi kita dibuat dibuat seolah-olah tidak punya limit dulu. Nah, kita akan cari solusinya seperti itu. Ya, jadi jangan terkecoh antara yang punya limit sama yang tidak punya limit seperti itu. Oke? Nah, tadi soal yang tadi misalkan ini kita punya soal ya. Ini soalnya lupa ditulis dulu ya. Misalkan soalnya tuh yang ini nih. Limit x mendekati 1 ya untuk x kuadrat min 1 per x min 1. Oke, ini udah Bapak tampilin ya soalnya, maaf tadi terlupa soalnya. Oke, sekarang limit fungsi aljabar nih, kita ke intinya gitu ya. Dari tadi kita akan menemukan soalnya berupa bentuknya pecahan. Kenapa pecahan? Karena ketika pecahan itu akan membuat kita sedikit harus banyak mencari solusi. Misalkan tadi per 0 ya. Jadi gimana caranya biar bentuknya tidak per 0 misalkan ya. Ganti dulu. Oke, misalkan tadi per 0. Atau nanti kalau bentuknya pecahan misalkan ini A per 0 gitu ya. Atau bentuknya ada yang 0 per 0. Nah ini juga sama nih. Ini yang nggak boleh kita hitung. Nah gimana caranya? Nah cara pertama adalah menggunakan aturan pemfaktoran gitu ya. Oke kayak gini nih. Misalkan kita ambil contoh lah. Nah, kita langsung substitusi aja nih. Jadi langkah-langkah pertama limit itu adalah sebenarnya pertama kita langsung substitusi. Ya, substitusi dulu. Terus yang kedua adalah cek dulu. Ya, cek nilainya. Cek nilai L-nya. Apakah bentuknya per 0 atau dia 0 per 0. Jadi kan kalau begitu kan tidak memiliki limit nih jelas. Kalau memang nanti di pilihan gandanya ada pilihan tidak memiliki limit ya nggak apa silakan dipilih. Tapi kalau misalkan bentuknya 0 per 0, nah ini harus kita cari solusi. Ya, cari solusi gimana caranya mengerjakan ini. Nah, tuh ya ternyata kalau misalkan dari awal pas kita substitusi dan cek nilai L-nya bukan bentuk yang nomor 3 ini, ya udah aman. Misalnya hasilnya angka nih 5, ya udah jawabannya 5 seperti itu ya. Tapi kalau ini coba kita ganti X-nya sama dengan 1, maka jadinya 1 kuadrat dikurang 1, terus 1 kurang 1, ini hasilnya 0 per 0, ini nggak boleh gitu. Nah, karena nggak boleh, kita harus cari solusi gitu ya. Oke, kita bahas di sini ya. Fungsi tersebut tak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 1, karena penyebutnya jadi 0 ya. Kalau sebenarnya atasnya 0, bawahnya 0 ini yang sering keluar di soal, dan itu harus kita cari solusinya. Kalau misalkan tadi A per 0, misalkan 5 per 0, 7 per 0, itu kan tidak memiliki limit ya. Silakan aja lihat di pilihan ganda, tapi jarang sih ya, yang sering adalah bentuknya 0 per 0. Kenapa? Karena yang ini yang harus kemampuan kita dilatih untuk mencari solusi gitu ya, dari sebuah permasalahan. Itu yang pentingnya sih sebenarnya, mencari solusi. Nah, solusi pertama adalah pemfaktoran. Ya, ingat lagi materi yang dulu kelas 10 atau kelas SMP lah. Cara pemfaktoran itu macam-macam ya, ada banyak yang bisa kalian kuasain. Contohnya misalkan yang paling basic sekali gitu ya. Yang sering dikual tuh x kuadrat min a kuadrat. Nah ini perubahannya adalah x plus a sama x min a ya. Atau misalkan x kuadrat min ax, ini kan kayak gini nih. Maka cara pengerjaan adalah x-nya kita keluarin jadi x min a, ini juga sama. Ini harus sudah dikuasain. Atau bentuk umumnya ya x kuadrat plus ax plus ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kita faktorin berapa kali berapa yang hasilnya c. Kalau dijumlah hasilnya B. Ini juga sama nih yang harus kalian kuasain gitu ya. Oke, soal yang ini adalah x kuadrat min 1 per x min 1. X kuadrat min 1 bisa kita pecah menjadi bentuknya adalah x kuadrat min 1 kuadrat. Ya, ini kita pecah menjadi x kuadrat min 1 kuadrat gitu kan. Nah, kalau udah bentuknya seperti yang ini nih, maka kita silakan kita faktorkan menjadi x plus 1 sama x min 1 nih ya. X plus 1 sama x min 1. Kalau sudah kita catat x min 1, maka tinggal x plus 1. Maka hasilnya ketika kita substitusi, maka 1 tambah 1 sama berapa? Sama dengan 2. Dan hasilnya adalah sebuah L, bilangan L. L atau bilangan real, hasilnya 2. Tidak lagi tak ternilai atau tak ternilai atau tidak memiliki nilai gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin ini nggak punya nilainya, ternyata kalau kita cari solusi ternyata terbentuklah jawabannya itu x kuadrat min 1 per x min 1 x min kali 1, maka hasilnya adalah sama dengan 2. Dan itu harus kita hitung dengan cara mencari solusi ya. Ini bentuknya kalau dia pecahan ya atau rasional, jadi kita harus cari ya kan. Kalau rasional kan berarti ada pembilang, ada penyebut. Sebenarnya kalau nggak ada penyebutnya mah soalnya pasti gampang. Nah, tapi ketika ada penyebut, nah itu yang harus kita cari solusi, karena penyebutnya itu bisa berupa angka 0.
dan itu harus dihindari gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalkan ini limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 5x plus 6 sama x kuadrat plus 2x min 8. Ini rasional ya, ini ada pembilang sama penyebut. Nah kalau kita langsung substitusi maka adalah 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 8. Ini kalau dihitung adalah 2 pangkat 2 kan 4 dikurang 10 gitu kan, 4 kurang 10 ditambah 6 gitu kan ya. Terus selanjutnya juga sama nih, yang ini 2 pangkat 2 itu berarti 4 tambah 4 dikurang 8, ini kan hasilnya 0 per 0 ya. Hampir semua soal yang rasional kalau kita uji coba tujuannya adalah mencari solusi pasti bentuknya 0 per 0 ya. Kalau memang ternyata nanti setelah 7 per 8 langsung ya, berarti itu rezeki kalian tanpa mencari solusi udah dapat jawabannya. Ternyata ini 0 per 0, berarti ini nggak boleh nih, harus kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara mencari solusi. Ingat kalau bentuk rasional dalam kuadrat kita apain? Kita faktorin. X kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8. Cari berapa kali berapa yang dikali kalau selain 6 kalau dijumlah min 5. Ternyata lah min 2 sama min 3. Kayaknya yang ini harus sudah paham banget ya. Ini kamu harus sudah paham cara mencari pemfaktoran, itu udah paling basic dan harus paling dikuasain. Ini juga sama x min 2 sama x plus 4. Min 2 tambah 4 hasilnya min 8 plus 2 min 2 kali 4 jadinya min 8 di sini ya. Betul? Nah, kalau udah kita coret yang sama, ini x min 2 coret, maka tinggal x min 3 sama x plus 4. Kalau sudah pokoknya gini, kalau sudah ada salah satu penyebutnya yang bisa dicoret, habis sudah dipastikan itu bentuknya tidak akan 0 per 0. Tinggal langsung kita uji coba, langsung kita substitusi. X-nya berapa? X-nya 2 dikurang 3 hasilnya 1 min 1, 2 tambah 4 maka hasilnya min 1/6, maka L-nya adalah min 1/6 gitu. Yang awalnya 0 per 0 ternyata kalau kita cari solusi hasilnya min 1/6 ya. Jadi step 1 tadi substitusi, kedua cek nilai L apakah A per 0 atau dia 0 per 0, yang keempat cari solusi dengan cara pemfaktoran gitu ya. Oke, ini kalau bentuknya rasional. Ada bentuk yang kedua, nah ini bentuk akar gitu, tapi akarnya rasional juga gitu ya. Jadi udah akar terus rasional. Rasional itu berarti pecahan A per B ya. Bentuk A per B itu namanya rasional, ada pembilang, ada penyebut. Nah ini namanya bentuk rasional, dan ini harus kita kerjakan dengan dua cara ya. Pertama dengan cara akar tentunya, kedua dengan cara rasional atau dengan cara pemfaktoran gitu ya. Kenapa ini langsung kita bahas juga? Karena ini konsepnya kan mirip-mirip, jadi kita langsung bahas aja sekalian gitu ya. Oke, ini jadi cara pertama adalah kalian lihat akarnya. Ini akarnya berapa? 3 min akar 4x plus 1 per x min 2 gitu ya. Nah bentuk ini biasanya kita kan kalau merasionalkan itu selalu kalau penyebutnya di bawah gitu ya. Misalkan gini, misalkan contohnya adalah 2 per 3 akar 4. Nah ini akar 5 misalkan. Nah ini kalau kita mau rasionalkan maka dikali sama akar 5 sama akar 5 gitu ya. Nah tapi kalau soalnya 2 akar 5 per 3 ini nggak usah kita rasionalkan, karena apa? Karena akarnya di atas. Tapi untuk bentuk yang ini adalah limit berbeda, dia harus kita cek dulu ya. Kita ganti x nya 2. Kalau kita ganti x nya 2 misalkan ya, kita ganti 2 ya, kita tadi kan ingat ya, substitusi dulu, 3 dikurang 4 kali 2 itu berarti 8 tambah 1 per 2 kurang 2. Nah bawahnya aja udah 0 nih ya. Atasnya 3 dikurang akar 9 berarti 3. Nah sama nih 0 per 0, ini harus kita hindarin. Nah dengan cara apa? Dengan cara tadi merasionalkan seperti itu ya. Nah ini udah. Oke, ini kita rasionalkan dulu ya dengan kali sekawan ya. Tetap sama konsepnya ya. Ini kan 3 min akar 4x plus 1. Maka kalau dikali tandanya berubah, yang min jadi plus, plus jadi min. Kebetulan ini min berubah jadi plus ya. Ini kita kurangin dulu aja nih biar enak nih. Nah yang ini kalian tinggal kalikan. Ingat ini biar lebih mudah, kalian kalikan depan sama depan ya, belakang sama belakang gitu ya. Kenapa? Biar menghemat waktu. Maka nanti hasilnya adalah limit x mendekati 2. Nah 3 kali 3 berapa nih? 3 kali 3 hasilnya 9. Terus min kali plus hasilnya min. Nah kalau akar dikali akar maka akarnya hilang. Kalau dalam angkanya sama. Kita lihat angkanya sama nggak nih? Sama nggak?
Ya 4x plus 1 ini 4x plus 1. Nah akar dikali akar maka akarnya hilang. Contoh gini, akar 2 dikali akar 2 maka hasilnya 2. Seperti itu kan. Nah ini juga sama. Kalau sudah yang bawahnya juga sama, jangan dikaliin juga deh, takutnya kalian bingung. Ya udah masih x min 2 sama 3 ditambah akar 4x plus 1. Ini kan. Nah kalau sudah, langkah selanjutnya kalian jumlahkan dulu yang bisa dijumlahkan. Misalkan nih, minnya kita kalikan pelangi dulu ya. Ini Bapak step sini aja biar menghemat tempat juga nih. Nah, jadi 9 min 4x sama min 1 ya. Jadi minnya ini dikali pelangi, min kali 4x, min 4x, min kali 1 jadi min 1. Nah, kalau sudah dijumlah ini 9 dikurang 1 gitu kan berapa? 8 kan? Maka jawabannya adalah min 4x ditambah 8 per, tulis lagi yang bawahnya, x min 2 dikali 3 ditambah akar 4x plus 1. Nah, tujuan kita, salah satu penyebut yang di bawah ini harus ada yang bisa dicoret. Ya, kira-kira yang mana coret? Apakah ini sama ini atau ini sama ini? Nah, ini kan ada akarnya, udah nggak mungkin kita coret. Nah, yang bisa kita coret adalah yang ini nih. Cuman kita harus pintar-pintar dalam pemfaktorannya, jangan sampai kita salah gitu ya. Nah, gimana caranya biar sama? Nah, kita buat pemfaktorannya, limit x mendekati 2. Nah, kita buat khusus di sini ya. Min 4x plus 8. Ini ada dua versi cara mengalikannya. Bisa dalam, misalkan gini. 4 sama 8. Berarti kan kalau 4 sama 8 masing-masing bisa dibagi 4. Maka 4-nya keluar. Maka jadinya min x, gitu kan ya? Min x ditambah 2. Nah, ini versi yang pertama. Atau versi yang kedua, min 4 keluar. Maka jadinya ini x min 2. Semuanya bisa dihitung dengan yang ini. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Nah ini tetap sama sila, min 4 kali x min 4x min 4 kali min 2 jadi plus 8. Silakan pakai yang mana boleh. Kita ambil yang bawah aja biar sama. Jadi min 4 dalam kurung x min 2. Ya, ini caranya memfaktoran dengan mengeluarkan angka yang bisa dibagi dengan kedua angka tersebut. Per x min 2. Ini kurang panjang pernya. Ini dikali sama 3 ditambah akar 4x plus 1 gitu ya. Nah kalau sudah lihat apakah ada yang sama? Ternyata sama nih, x min 2 sama x min 2, coret. Nah kalau udah sama tinggal kalian tulis lagi. Maka hasil akhirnya adalah limit x mendekati 2 dari berapa? Min 4 dibagi berapa? Tulis 3 ditambah akar 4x plus 1. Nah jika sudah salah satu ada yang penyebutnya bisa dicoret atau habis, maka baru boleh langsung kalian substitusi. Ya, limit x mendekati 2. Berarti kalian ganti semua yang ada x sama 2. Berarti jadinya min 4 per 3 ditambah 4x. Berarti 4 kali 2 ditambah 1. Maka saya kira min 4 per 3 ditambah 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 berarti akar 9. Maka jawabannya min 4 per 3, berapa akar 9? 3. Maka jawabannya, atau kalau dikira jadinya min 2 per 3, seperti itu ya. Ini nilai akhirnya yaitu min 2 per 3 ya. Jadi selesai materi kita hari ini. Untuk hari ini, jadi kita akan menentukan nilai x mendekati a nya itu tidak 0 ya. Nah, atau 0 juga boleh lah. Ini a nya ini nih boleh 0 juga boleh selain 0. Nanti ada juga yang a nya itu berupa tak hingga. Nah itu di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita fokusnya ke x mendekati a. Untuk a nya mendekati x mendekati a, di mana a nya itu bisa 0 atau bisa bilangan rasional yang lainnya atau bilangan real yang lainnya, seperti itu ya. Berarti cukup materi kita hari ini. Semoga tidak pahami untuk materi limit fungsi aljabar. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan lagi atau diperjelas, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp ya, atau secara online. Akan siap dibantu sampai kalian paham gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.